Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Apalagi di masa pandemi ini, semuanya aktivitas harus selalu dilakukan di rumah ya. Gak boleh keluyuran dan jangan sampai main di luar rumah kalau tidak berkepentingan. Sudah siap ya untuk menerima pelajaran hari ini? Nah, minggu-minggu kemarin sudah ya membahas mengenai konsep ilmu ekonomi, tentang koperasi, tentang keseimbangan pasar, jenis-jenisnya pasar ya. Pastinya kalian tentunya harus paham ya dan juga memahami materi-materi sebelumnya. Karena hari ini Ibu akan menambah materi selanjutnya, yaitu mengenai badan usaha. Nah, sebelum membahas mengenai tentang badan usaha tadi, pastinya kalian biasanya kesehariannya pernah yang namanya minum teh pucuk, terus makan makan mie, indomie, ataupun yang namanya mie sedap gitu ya. Nah, dari situ, nah ini namanya teh pucuk ya, teh pucuk, terus indomie ini, ataupun mie sedap yang lainnya. Nah, terus ini kan pastinya ada naungannya, tidak ini dari perusahaan apa atau dari pabrik apa gitu. Kalau teh pucuk ini kan dari Mayora ya. Nah, kalau Indomie ini dari yang namanya Indofood. Indomie yaitu dari Indofood. Nah, untuk memperjelasnya partisipasinya kalian, apa sih namanya Mayora, terus apa sih namanya Indofood itu. Nah, oleh karena itu kita akan membahas tentang berbagai jenis makanan yang dikeluarkan pada badan usaha. Kita akan membahasnya pada hari ini, yaitu lembaga yang berisikan teknis ataupun praktis dan ekonomis yang dibangun untuk memperoleh laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu yang dimaksudkan pengertian dari badan usaha. Nah, dari yang Ibu tahu selama ini, biasanya murid-murid itu menyamakan yang namanya badan usaha dan juga perusahaan. Nah, tentunya itu perusahaan dan badan usaha itu sangatlah berbeda. Di mana perbedaannya? Nah, jelas bahwasanya badan usaha yaitu di mana kesatuan hukum atau yuridis untuk memperoleh yang namanya keuntungan. Nah, dalam badan usaha itu ada yang dinamakan dengan modal dan juga tenaga kerja. Nah, sedangkan perusahaan itu sendiri sebuah lembaga di mana itu ada yang namanya modal, terus tenaga kerja, terus orang yang berwirausaha itu. Nah, untuk menghasilkan sebuah barang dan memperoleh yang namanya keuntungan. Nah, itu perbedaan dari badan usaha dan juga perusahaan. Makanya di mana perusahaan dan juga badan usaha itu sangatlah berbeda. Nah, jenis badan usaha sendiri itu ada 5 ya macamnya. Kita akan membahas mengenai badan usaha lagi. Karena apa? Kita memang bukan fokus untuk perusahaan, tapi fokus pada materi badan usaha. Nah, badan usaha sendiri ini ada jenis-jenisnya. Di mana ada jenisnya ada 5. Di mana ada yang namanya badan usaha berdasarkan jenis-jenis kegiatannya. Ada agraris, ekstraktif, industri, jasa, dan juga perdagangan. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu tentang agraris. Nah, agraris sendiri yaitu suatu kegiatan untuk mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan barang-barang tertentu, seperti halnya perkebunan teh, pertanian, terus kayak perkebunan palawija dan lain sebagainya. Yang kedua ini perdagangan. Pengertian dari perdagangan sendiri yaitu kegiatan membeli dan menjual kembali barang tersebut dengan tanpa mengubah bentuknya. Contohnya itu seperti hanya ada orang atau yang namanya tengkulak ya. Tengkulak itu membeli beras atau padi pada petani langsung. Nah, itu kan tidak mengubah bentuknya, di mana si tengkulak itu akan menjual kembali pada yang ada di pasar ataupun
pembeli-pembeli yang lainnya. Itu yang dinamakan dengan perdagangan, di mana menjual dan membeli tanpa mengubah bentuknya, itu namanya dengan perdagangan. Nah, yang ketiga yaitu ekstraktif. Ini ekstraktif, di mana ekstraktif yaitu mengambil hasil olahan sumber daya alam, seperti halnya di laut, itu kayak mengambil hasil laut, mengambil ikan ataupun terumbu karang, itu juga disebut dengan kegiatan ekstraktif, di mana mengambil hasil dari, yaitu selanjutnya mengenai industri. Nah, industri yaitu di mana kegiatan mengambil ataupun mengolah barang yang tadinya mentah itu akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti kayak pabrik gitu ya, kayak pabrik membuat sepatu, terus mengolah yang namanya pakaian, itu disebut dengan kegiatan tata usaha di bidang industri. Selanjutnya itu mengenai jasa. Nah, yang terakhir ini yaitu jasa. Jasa sendiri pengertiannya yaitu memberikan pelayanan atau jasa pada orang yang memerlukan jasanya, seperti kayak jasa pengangkutan, terus kayak apalagi yang zaman sekarang ya, seperti halnya jasa Gojek, Grab, ataupun jasa pesan makanan, itu disebut dengan tata usaha dalam bidang jasa. Nah, anak-anak, kita akan memasuki mengenai bentuk-bentuk dari badan usaha. Badan usaha sendiri terbagi menjadi 3. Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik daerah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara sendiri yaitu badan usaha yang dimiliki oleh negara dan modalnya dari pemerintah, sedangkan pekerjanya disebut dengan pegawai negeri. Biasanya modalnya berasal dari kekayaan oleh negara. Nah, anak-anak, badan usaha milik negara ini terbagi menjadi perum dan juga persero atau perusahaan perseorangan. Perum sendiri ini meliputi perum ini sendiri yaitu di mana perusahaan bergerak di bidang jasa, seperti halnya PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia. Sedangkan persero atau perusahaan perseorangan meliputi PT Telkom Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Badan usaha milik daerah yaitu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mencari keuntungan. Contoh dari BUMD sendiri yaitu PDAM dan juga Badan Pembangunan Daerah serta PT Transportasi Jakarta yaitu Transjakarta. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta atau disingkat menjadi BUMS, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh swasta, baik itu dimiliki oleh perseorangan ataupun dimiliki oleh kelompok. Pertama ini firma. Firma ini yaitu perusahaan badan usaha yang modalnya berasal dari perseorangan ataupun lebih ataupun kelompok, dan dimana si pemodal ini memiliki tanggung jawab lebih untuk dalam perusahaan tersebut. Adapun contoh dari firma yaitu perusahaan Nike, sepatu Nike, perusahaan Converse, terus dan perusahaan CV. CV ini dibentuk oleh 2 orang ataupun lebih, di mana CV ini hanya ada orang yang aktif dan juga pasif. Nah, selanjutnya yaitu PT atau perseroan terbatas, di mana perseroan terbatas atau PT ini yaitu badan usaha di mana ini dari persekutuan modal, di mana dari beberapa saham. Adapun contoh dari PT ini sendiri di Indonesia yaitu PT Indofood, PT Tokopedia, dan juga PT The Jarum. Selanjutnya yaitu persero atau perseorangan. Nah, sesuai dengan namanya, persero ini dikelola oleh satu orang dan tidak melibatkan orang lain. Seperti halnya contoh usaha
restoran, terus usaha membuka toko di rumah, membuka toko kelontong, dan lain sebagainya. Nah, sudah ya, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian badan usaha, terus bentuk-bentuk badan usaha, perbedaan badan usaha dengan perusahaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian mencari yang namanya kayak artikel tentang badan usaha, terus kalian itu komentari bagaimana. Bisa kalian cari di koran, di majalah, terus di internet gitu, terus kalian komentari bagaimana, terus nanti dikumpulkan di Google Drive berbentuk file PDF. Di sini ya, diklik di sini. Nah, sekian dari penjelasan materi Ibu. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu jelaskan, dan jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jaraknya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, dikumpulkan paling lambat nanti malam jam 12 malam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata. Nah, untuk absen, nanti siapa yang mengumpulkan tugasnya berarti nanti Ibu absen. Jika tidak mengumpulkan tugasnya, berarti kalian tidak absen pada hari ini. Sudah difahami ya? Pastinya sudah paham dong. Sudah jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.